Nuklir winter, akhir dunia yang nyata. Perang nuklir akan selamanya selalu membayangi dalam sejarah umat manusia hingga menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah kiamat nuklir. Dalam skenario terburuk, kebakaran besar akan melahap area seluas puluhan ribu kilometer persegi, menewaskan ratusan juta orang hanya dalam hitungan jam. Namun bagian paling mengerikan justru datang setelahnya, ketika perang nuklir memicu musim dingin nuklir, yang bisa membunuh miliaran orang, bahkan mampu menghancurkan peradaban umat manusia sepenuhnya secara perlahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan seperti apa dampaknya? Awan jamur menyebabkan musim dingin. Ketika bom nuklir meledak, ia akan menciptakan gelembung gas yang lebih panas dari matahari. Panas ekstrim ini akan membakar segalanya dalam radius beberapa kilometer. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang meratakan bangunan, dan dalam kasus terburuk, ia mampu pula menciptakan badai api yang amat perkasa, yang tentu bisa membakar habis segala sesuatu yang ia lalui di muka bumi ini. Setelah ledakan terjadi, beberapa saat kemudian awan jamur raksasa muncul di langit. Namun beberapa jam kemudian, awan yang jauh lebih mematikan segera terbentuk. Api yang membakar kota, hutan, dan ladang menciptakan sistem iklim mini yang mengangkat asap dan jelaga radiasi nuklir ke atmosfer bagian atas, membentuk awan pirocumulonimbus yang mampu menembus lapisan stratosfer. Di stratosfer, tidak ada hujan untuk menyapu asap. Jelaga ini bisa tetap mengambang selama bertahun-tahun lamanya. Dampak global, musim dingin nuklir. Jika hanya satu kota yang hancur, bisa diartikan itu hanyalah tragedi lokal. Tapi jika ratusan bom nuklir diledakkan, ini akan mengkreasi ratusan badai api hingga bumi goncang. Debu nuklir akan segera mengirim hingga 150 juta ton jelaga nuklir ke atmosfer atas, hingga menjadi tragedi global. Asap ini menyelimuti bumi dan menyerap cahaya matahari sebelum mencapai permukaan. Bukan berarti langit akan langsung gelap total seperti yang sering kita tonton di serial film fiksi ilmiah. Tapi, ketika sinar matahari berkurang drastis, suhu dunia langsung anjlok. Musim dingin pun datang, bukan karena salju, tetapi karena kurangnya sinar matahari akibat terhalang jelaga nuklir di angkasa. Dan hari itu, musim dingin nuklir akan dimulai dalam waktu yang lama menghantui peradaban umat manusia. Musim dingin menyebabkan kelaparan, pola pertanian akan rusak. Hujan berkurang, musim panas dan musim hujan menjadi pendek, atau bahkan hilang sepenuhnya. Tanaman pangan tidak bisa tumbuh, tempat tinggal sebagian besar manusia dan lokasi ladang-ladang pertanian utama dunia, seperti Amerika Serikat dan Ukraina, tidak akan bisa lagi ditanami. Jika suhu tetap di bawah titik beku selama beberapa tahun, maka tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh. Lumbung pangan dunia pun menjadi kosong. Tanpa produksi pangan, harga makanan melonjak atau perdagangan pangan berhenti total. Persediaan global hanya cukup untuk beberapa minggu. Setelah itu, miliaran orang akan mati kelaparan. Kehancuran infrastruktur. Pertanian modern bergantung pada bahan bakar, pupuk, dan mesin. Tapi pasca perang nuklir, kilang minyak, pelabuhan, dan jalur logistik akan hancur. Tanpa infrastruktur, kita tidak bisa menanam atau mengangkut makanan. Bagaimana perang nuklir bisa terjadi? Ilmuwan memperkirakan dua konflik utama berisiko memicu perang nuklir. 1. India versus Pakistan. 2. Amerika Serikat versus Rusia, atau Cina. Skenario kecil, India-Pakistan perang nuklir ringan bisa menewaskan 27 juta orang dalam hitungan jam, dan memicu musim gugur nuklir yang bisa menyebabkan 250 juta orang kelaparan. Skenario menengah, jika ratusan bom digunakan, korban tewas bisa mencapai 100 juta. Dampaknya pada pertanian bisa mengurangi separuh kalori global.
hingga 2 miliar orang bisa mati kelaparan. Skenario terburuk, Amerika versus Rusia lebih dari 4.400 bom bisa diledakkan. Sekitar 360 juta orang tewas seketika. Suplai kalori global turun hingga 90%, dan dalam 2 tahun, 5 miliar manusia bisa mati kelaparan. Siapa yang bisa bertahan? Negara-negara di belahan bumi selatan seperti Australia, Selandia Baru, dan Argentina mungkin bisa bertahan. Mereka tidak akan terkena dampak langsung, punya ternak dalam jumlah besar, dan musim dingin nuklir di sana lebih ringan, tapi itu pun jika mereka tidak diserbu oleh negara-negara kelaparan dari utara. Akhirnya, tak ada yang tahu pasti berapa banyak manusia yang akan tersisa setelah musim dingin nuklir berakhir. Yang pasti, peradaban seperti yang kita kenal tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaannya, setelah membangun kembali dunia, apakah kita akan membangun senjata nuklir lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti, kita harus mencegah perang nuklir dengan segala cara. Kamu bisa mendukung organisasi ahli dalam pencegahan senjata nuklir. Belajar dan menjadi warga yang paham isu ini.